Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita Perjalanan Investor. Ya, hari ini gimana teman-teman? Cuan atau loss hari ini? IHSG-nya merah ya, 0,35%, ditutup di level 6683, sekian. Sempat naik di pra pembukaan tadi di jam 9 sampai ke 6730, tapi di berikutnya langsung turun ya. Jam 10 turun, terus jam hampir penutupan sesi pertama naik sedikit, naik separuh ya. Terus di sesi 2 sideways di situ-situ aja ya. Ditutup di level 6648, sekian. Ada 222 saham naik, 294 saham turun, dan 165 saham tidak bergerak. Ya, untuk hari ini asingnya melakukan pembelian bersih 459,76 miliar ya. Iya, walaupun asingnya beli tapi merah ya. Ya, semoga besok di Jumat biasa ya meneruskan tren di bulan Januari kemarin. Ya, hasilnya bisa hijau ya. Semoga saja. Oke, kita lihat saja saham apa saja yang diborong asing hari ini. Ada Bank BRI yang pertama, terus Telkom, Adro, Bank BCA, dan Bank BNI ya. Terus saham apa saja yang dijual asing? Ada LPPF, Inco, SMGR, ITMG, dan Agro ya. Oke, itu dia 5 teratas yang dijual asing. Terus saham yang untung atau yang cuan hari ini ada ESIP, SMMT, IPPE, ESA, dan TOIS. Oke. Terus di top lossernya hari ini ada siapa aja? Ada BABP ya. Ada BAUT, IPTV, INCF, MPPA ya. Itu kemarin padahal top gainer sih, tapi pada turun ya. BAUT sekarang ARB ya. BABP juga ARB, IPTV juga, INCF juga, MPPA juga ya. Hampir 7% penurunannya. Ya, kita review dulu saham AMRT yang kemarin kita analisa. Hari ini ditutup di level 1250 ya. Tadi awal-awal sempat naik ke 1270, dikit saja ya. Terus ditutup di level 1250 ya. Tapi volumenya jual merah sedikit ya. Semoga besok masih bisa hijau bagi yang sudah punya, atau yang belum bisa nunggu di bawah ya. Targetnya tetap ke 1300 sampai ya bulan ini bisa tembus 1300. Kalau mau stop loss bagi yang sudah punya, yang ambil di pucuk tadi. Kalau mau stop loss cut loss ya di 1230 atau nunggu di 1200 ya. Itu kalau mau stop loss sama cut loss ya. Tapi ini semoga masih uptrend ya sampai akhir tahun nanti, karena Alfamart ini masuk ke indeks LQ45. Oke. Ya, hari ini kita akan bahas saham Pegas ya. Ya, siapa yang kemarin request saham Pegas, ini dia videonya ya. Oke, kita lihat dulu sekilas tentang perusahaannya. PGN ya, perusahaan gas negara, adalah perusahaan nasional Indonesia terbesar di bidang transportasi dan distribusi gas bumi yang berperan besar dalam pemenuhan gas bumi domestik. Oke, kami telah bertransformasi menjadi perusahaan yang berdedikasi pada satu tujuan, memberikan keahliannya, energi, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara jangka panjang. Oke. PGN secara berkesinambungan mengintegrasikan rantai bisnis gas bumi dari hulu sampai hilir demi melayani masyarakat. Oh, itu dia sekilas tentang perusahaan gas negara. Ya, ini dia sejarah Pegas dari 1859 sampai 2015 ya. Resmi menjadi perusahaan gas negara pada 13 Mei 65 ya. Kiprah PGN telah dimulai sejak era kolonial Belanda ya. Banyak hal terjadi selama lebih dari 1,5 abad ya. PGN telah mengarungi sejarah panjang industri gas di Indonesia. Ini adalah rangkuman perjalanan PGN menebar energi baik untuk kehidupannya. Ya, itu dia, ada dibaca sendiri ya, boleh ya. 1859 sampai 1965 didirikan ya perusahaannya. Perusahaan swasta Belanda, firma LJN, Eindhoven dan Co. Gravenhage ya. PGN baru ditetapkan sebagai perusahaan negara
pada 13 Mei 1965. Oke. Di tahun 94 perluasan bisnis dan ekspansi PGN diikuti pembentukan anak usaha PT Transportasi Gas Indonesia. Ya, sampai 98 ya. Di 2003 saham PGN dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya ya dengan kode Pegas pada 15 Desember 2003. Oke. Di 2007 sampai 2012 pembentukan anak usaha lagi PT Pegas Telekomunikasi Nusantara, PT Pegas Solution, PT Saka Energi Indonesia, PT Gagas Energi Indonesia, dan PT PGN LNG Indonesia. Oke. Di 2016 PGN memulai pembangunan gas pengelolaan proyek jaringan gas bumi rumah tangga di wilayah Batam. Oke, bla 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 seterusnya ya. Oke, kita ke transformasi Pegas ya. PGN terus memperkuat fondasi dalam transformasi dari perusahaan transmisi dan distribusi gas bumi menjadi penyedia solusi energi terintegrasi. Ya, itu dia visi misinya, nilai budayanya ya. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Inilah wilayah kerja dari Pegas ya. Mulai dari Medan, Pekanbaru, Dumai, Batam, Palembang, Lampung, Tangerang, Cilegon, Jakarta, dan sampai ke Sorong ya. Ada di Sorong, ada di Tarakan juga ya. Jaringan pipa distribusi, pipa transmisi, dan rencana infrastruktur pipa ya. Ya, inilah grup PGN Energi ya. PGN ya, perusahaan gas negara. Ada PGN Gagas, ada PGN Solution, Saka, LNG, PGN Mas, PGN Com, dan sebagainya. Ada Pertamina Gas, ada Pertamina Pertadaya Gas, dan sebagainya ya. Ya, kita lihat jajaran direksinya ya. Ini dia direktur utamanya dan pendidikan dan juga karirnya. Ada direktur infrastruktur dan teknologi, ada direktur SDM dan penunjang bisnis, ada direktur keuangan, manajemen risiko, ada direktur strategi dan pengembangan bisnis, ada direktur sales dan operasi. Yaitu dia ya jajaran direksinya. Ya, kita lihat berita-berita tentang Pegas ini dimulai dari bareksa.com. Saham Pegas juara transaksi di bursa, 8 reksadana punya portofolionya ya. Ini berita bulan November, akhir November tahun lalu ya. Jadi Pegas ini dikoleksi oleh 8 reksadana ya sebagai asetnya ya. Terus dari investor.id, prospek positif kinerja PGN ya. Oke, terus ada dari bisnis.com, perluas pasar Pegas gandeng 4 kawasan industri di Jawa Timur ya. Terus ada lagi dari bisnis.com, konsumen bertambah, Pegas salurkan 145,7 BBTUD apa itu ya, BBTUD gas di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oke. Dari kontan.co.id, perusahaan gas negara anggarkan capex 746 juta US dollar di 2022 ini. Oke. Rencananya anggaran capex tersebut digunakan untuk proyek jaringan gas mandiri ya. Target realistisnya di 2022 ini akan berjumlah sekitar 500.000 sambungan rumah tangga. Lokasinya menyasar wilayah dekat dengan jaringan distribusi dan transmisi Pegas. Oke, dan sebagainya ya. Dan ini yang menarik ya. Manuver agresif emiten koleksi Lauk Heng Hong PGN Pegas ya. Apakah sanggup ke 1.800? Itulah berita-berita tentang saham Pegas ini. Ya, kita lihat shareholdernya Pegas ini 56,964% dipegang oleh PT Pertamina ya. Jadi pengendalinya adalah Pertamina. Terus publiknya itu 43% ya. Kita lihat fundamentalnya dan pendapatannya di kuartal 3. Terus kita lihat valuasinya, pernya 6 kali ya. Dan PBV-nya 0,9 kali ya, di bawah 1 ya. Ya, inilah dividen dari Pegas. Jika ditilik dari tahun 2012 ini membagikan dividen besar sekali ya. Besar ya, 123, 202, 2013, 2014, bahkan 2014 itu 2 kali ya, 2015, 2016,
sampai dengan 2020 kemarin terakhir ya. Ya, kita ke chartnya Pegas ya. Kalau dilihat di sini dari bulan Agustus itu membentuk uptrend ya, sampai ini membentuk support mantul ya, mantul di 17 Januari lalu ya, mantul di 1295. Oke, dan merangkak naik ini mencoba menembus level 1380 ya, atau 1400 ya, 1400. Dia mencoba tembus ke 1400 tapi nggak kuat, ini turun lagi. Lalu akhirnya ini hari ini tadi Pegas naik 1,47% ya, ditutup di level 1380. Oke, dan ini ya semoga bisa tembus ke 1475 ya, pelan-pelan nanti merangkak ya, ginilah nanti ya. Selama di bawah di atas garis tren ini mungkin aman-aman saja ya Pegas ya, tapi kalau turun ya nanti bisa mantul lagi di 13 sini, 1370 ya, 1270 maaf ya. Ya di sini aja lah ya, pokoknya bagi yang belum ambil bisa ambil tapi dicicil aja ya. Semoga bisa sampai akhir ya, pertengahan tahun lah ya, bisa tembus ke 1400 atau 1500 ya, pelan-pelan ya. Ya, bagi yang sudah punya dan sudah cuan atau mau buat jangka panjang juga bisa ya, tapi tetap perhatikan terus ya berita-berita yang muncul ya. Dan dilihat di laporan keuangannya tiap kuartal ya, jangan sampai kelewatan ya. Oke, sekian dulu video dari kami. Terima kasih sudah subscribe, sudah like, sudah komen. Bagi teman-teman yang mau analisa request analisa saham Abbas, silahkan komen di bawah. Terima kasih sekali lagi sudah nonton video ini sampai akhir. Salam cuan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.